Langit sore itu menggantung kelabu. Hujan rintik turun perlahan di jalan tanah menuju hutan yang membentang di belakang desa. Dari jauh, aroma hutan dan tanah lembab bercampur lumpur dan dingin membuat Nila menggigil kecil. Ia baru saja tiba di desa itu, menyusul teman-temannya yang sudah lebih dulu pergi untuk berkemah di tengah hutan. Karena urusan pribadinya di kota, ia terlambat sehari. Tapi ia sudah berjanji menyusul teman-temannya. Dan Nila bukan tipe orang yang membatalkan janji. Sesampainya di pinggir desa, ia bertemu seorang pemuda bernama Yudi, anak kepala desa. Yudi tampak ramah, dengan senyum hangat dan suara lembut yang membuat Nila merasa aman di tempat asing itu. Kalau ke hutan, jangan sendirian, pesan Yudi. Jalannya bercabang, banyak yang tersesat karena kabut sering turun tiba-tiba hingga menutup pandangan. Nila tersenyum sopan. Iya mas, terima kasih. Tapi aku harus menyusul teman-temanku. Mereka sudah di sana sejak kemarin. Dan kami akan berkomunikasi di handphone untuk penunjuk arah jalan. Yudi tersenyum mengangguk. Oke lah, kalau kamu bingung jangan paksa masuk, lebih baik kembali. Nila tersenyum. Iya mas, aku pergi dulu ya. Oh ya mas, kalau sudah habis kerjaan susul aku ya. Siap bu, besok aku akan menyusul, balas Yudi dengan senyum lembut. Mereka pun berpisah di simpang jalan tanah menuju hutan dan desa. Angin bertiup kencang, dedaunan rontok. Suara burung riang gembira, dan suara jangkrik hutan ramai meniup trompet. Beberapa jam pertama terasa biasa saja. Nila mengikuti jalur sambil sesekali memotret pohon dan kabut tipis yang turun dari bukit. Tapi, di satu tikungan sempit, perasaan aneh mulai muncul. Seperti ada langkah kaki menginjak ranting di belakangnya. Awalnya pelan, lalu semakin jelas. Ia menoleh cepat. Kosong. Hanya ranting patah dan suara dedaunan tertiup angin. Nila merasakan seperti ada sesuatu. Namun, ia menepis semua itu, menganggap hanya tupai makan buah kayu. Ah, mungkin tupai, gumamnya. Namun, langkah itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, disertai desah nafas berat. Ia mempercepat langkahnya. Jantungnya mulai berdebar tak karuan. Hingga, di satu titik, dua sosok pria mengejarnya. Wajah mereka penuh niat jahat yang segera ia sadari. Kalian siapa dan mau apa? Ucap Nila gugup melangkah mundur. Kedua pria itu mendekat lalu memegang kedua tangan Nila, lalu menjatuhkannya ke tanah. Nila menjerit meminta tolong. Jeritannya menggema di antara batang-batang pohon. Namun karena di tengah hutan tidak ada orang yang mendengar suara teriakannya, Nila sempat melawan. Tapi apalah daya seorang wanita. Lalu semuanya sunyi. Hanya terdengar lirih isakan tangis Nila. Senja berubah malam. Nila bangun dari tanah. Bajunya robek dan kotor, wajah dan rambutnya penuh debu rumput kering dan air mata. Ia mengingat apa yang terjadi pada dirinya. Ia menoleh ke samping, di sana ia melihat dua pria tertidur, dan tas kecilnya berada di tangan pria itu. Nila tak menghiraukannya lagi. Ia berlari tanpa arah, desahan napasnya tersengal. Dalam ketakutan dan luka, ia memilih antara teman-temannya dan hutan. Ia ingin menjauh dari kehidupan yang baru saja menghancurkan hidupnya. Sampai akhirnya, ia tersandung akar kayu dan jatuh di depan sebuah pohon besar tua. Batangnya melingkar seperti ular raksasa. Nila memeluk lutut, menangis sejadi-jadinya. Apakah aku harus hidup atau mengakhiri semua ini? Namun, dari balik kabut, terdengar bisikan lembut. Suara wanita, kamu harus hidup, kamu harus kuat. Nila terangkat kaget. Dari balik batang pohon besar itu, muncul sosok wanita berambut panjang, mengenakan gaun merah. Wajahnya pucat, tapi tidak menyeramkan, justru teduh. Matanya sendu, senyumnya samar. Jangan takut, ujarnya lembut. Aku tidak akan menyakitimu. Siapa kamu? Tanya Nila terbata. Aku Lilis, penunggu pohon ini. Di antara hujan gerimis, Lilis melayang perlahan mendekat. Ia menunduk, menatap wajah Nila yang gemetar. Lalu, tanpa berkata apa-apa, ia mengulurkan tangan. Di tangannya memegang batok kepala. Batok kelapa, terbalik lagi. Berisi air kelapa. Minumlah, kata Lilis. Kau butuh tenaga. Nila ragu, tapi rasa lemas dan haus membuatnya tak sanggup menolak. Ia minum sedikit, lalu menatap sosok itu dengan menangis. Kenapa kamu menolongku? Lilis menatapnya. Karena dulu, aku juga perempuan yang disakiti di tempat ini. Aku mati di bawah pohon ini, tapi arwahku tak tenang. Kini aku mendiami pohon di tengah hutan ini. Nila terus menangis. Aku tidak pantas hidup.
Aku kotor, aku ingin mengikutimu, aku ingin mati. Lilis yang menyerupai sosok kuntilanak itu menatapnya dalam. Tidak, justru yang kotor adalah hati manusia yang berbuat jahat, bukan dirimu. Kalimat itu menembus hati Nila. Untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, ia menangis bukan karena takut, tapi karena merasa dirinya kini telah hancur. Namun di balik itu, ada tatapan kehidupan pada sosok Lilis sebagai seorang sahabat yang memberi nasihat sesama. Sementara di hutan, malam makin larut. Teman-teman Nila mulai cemas. Teleponnya aktif beberapa kali tapi tidak diangkat. Tadi siang katanya ia sudah di desa di bawah. Tapi Nila gak bilang sama siapa. Sahut salah seorang temannya yang sempat berkomunikasi dengan Nila. Namun salah satu pria menjawab, "Lebih baik kita turun ke desa malam ini juga. Aku khawatir." Karena mereka banyak dan juga ada laki-lakinya, mereka pun turun dari hutan itu menuju desa dengan penerangan senter dan sentra HP. Sesampainya di desa itu, mereka langsung ke rumah kepala desa untuk bertanya. Yudi langsung panik mendengar kabar itu. Dia masuk ke hutan tadi siang sendirian. Kami sempat mengobrol sebelum ia masuk. Salah satu warga mengangguk. Kami juga melihatnya. Dia tadi siang lewat jalan tikus dekat sungai. Yudi segera membawa beberapa warga dengan senter dan anjing. Teman-teman Nila ikut masuk. Mereka masuk ke hutan dengan langkah cepat. Di kejauhan, suara lolongan anjing menggema. Kabut makin pekat. Udara semakin dingin. Yudi, suara ayahnya, kepala desa, memecah sunyi. "Apa kau dengar sesuatu?" Semua terdiam. Dari arah barat terdengar suara tangisan wanita samar, tapi jelas. Sementara itu, di bawah pohon tua, Lilis dan Nila masih duduk berdua. "Jangan takut," bisik Lilis. Kadang gelap menyembunyikan cahaya yang tak semua orang bisa lihat. Nila menatapnya, lalu perlahan mengangguk. "Terima kasih. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah mati." Lilis tersenyum tipis. "Belum waktumu mati, Nila. Percayalah masih ada orang yang akan menyembuhkan luka batinmu." Dari kejauhan, terdengar suara ranting patah terinjak, dan cahaya senter mendekat. Lilis memandangi arah itu, lalu berkata pelan, "Jangan takut. Mungkin mereka teman-temanmu dan orang-orang desa datang mencarimu. Tapi jangan mendekat ke arah mereka dulu, sebelum mereka sampai di sini. Aku masih punya urusan sebentar." Lalu sosok Lilis menghilang di hadapannya. Lilis benar-benar kuntilanak, bisiknya dalam hati. Suara angin tiba-tiba berdesir kencang. Di balik kabut dan gelapnya malam, kedua pria itu bersembunyi di balik semak-semak karena melihat cahaya senter warga di kejauhan. Tapi saat itu juga, saat kedua pria itu bersembunyi, mereka tak menyadari sosok Lilis telah berada di belakang mereka. Lalu Lilis tertawa nyaring. Kedua pria itu langsung kaget. Yang satunya salah jungkir. Akhirnya jungkir ke lumpur dalam, jadinya kaki di kepala, kepala di kaki, kata Bang Ariel Noah. Dengan kekuatan setan, lalu akar kayu menjulur ke kaki pria yang kepalanya tenggelam di dalam lumpur, lalu terangkat dan tergantung di pohon. Pria satunya terlilit tali hutan di tubuhnya, lalu terikat terbalik di atas pohon. Kedua pria itu menjerit, "Tolong, jangan bunuh kami. Kalian harus merasakan balasan atas apa yang telah kalian perbuat," kata sosok Lilis itu dengan tertawa melengkung. Kemarahan Lilis memuncak. "Akan kuambil pisang kalian, atau kulepaskan ikatan akar ini, biar kalian jatuh dari ketinggian pohon ini." Lalu dalam kegelapan hutan itu, terdengar dua jeritan suara pria menggema. Lalu hutan kembali sunyi. Nila terdiam ketakutan. Sosok Lilis itu kembali dan berkata dengan tenang, "Hutan ini tak suka dengan kejahatan. Kedua pria yang telah membuatmu hancur, sudah kuhancurkan pisangnya. Dan ini, tas milikmu, aku ambil dari mereka." Nila menatapnya heran. "Kamu tahu mereka dari mana?" Lilis tersenyum dingin. "Aku melihatnya siang tadi. Aku akan membantumu. Tapi, aku tak bisa kena sinar matahari yang menembus hutan. Mereka sudah aku ikat di pohon. Kita lanjut ke part 2 lagi ya. Dadah!"